Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majan Fuadi dari kelas PIA. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai model pengembangan media. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian model dan pengembangan. Langsung saja, secara etimologis model berarti pola atau rancangan dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model dipandang dari 3 jenis kata. Yang pertama sebagai kata benda, yang kedua sebagai kata sifat, yang ketiga sebagai kata kerja. Secara umum, model dipandang sebagai representasi yang menyajikan sesuatu atau informasi yang kompleks. Model juga merupakan seperangkat strategi pembelajaran yang berdasarkan teori dan penelitian. Menurut pribadi, model adalah sesuatu yang menggambarkan pola pikir, keseluruhan konsep yang saling berkaitan, konkretisasi teori dan analogi serta representasi yang terdapat di dalam teori. Menurut Mahmud Ahmad, bentuk model secara umum ada 4. Yang pertama, model sistem. Yang kedua, model mental. Yang ketiga, model verbal. Yang keempat, model matematika. Menurut Joyce dan Weil, model merupakan suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang. Menurut pengertian yang sudah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa model adalah konkretisasi teori dalam bentuk tampilan grafis, paduan, pola atau prosedur kerja berdasarkan standar tertentu untuk mengarahkan suatu kegiatan dalam meraih hasil yang maksimal. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pengertian pengembangan. Pengertian pengembangan selalu dikaitkan dengan 3 hal. Yang pertama, produk pengembangan yang dihasilkan dari penyempurnaan produk sebelumnya. Yang kedua, pengembangan tertuju pada prosedur, tahapan, atau hierarki sistematik dan sistematis yang menghasilkan sesuatu. Yang ketiga, pengembangan yang selalu berhubungan dengan model, baik model yang berorientasi pada ruang kelas maupun model yang berorientasi pada sistem. Rifat mengatakan bahwa pengembangan adalah produksi aktual dari konten bahan ajar berdasarkan fase desain. Lalu Seal dan Ritchie mengartikan proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Spesifikasi tersebut merupakan produk yang dirancang dalam tingkat makro seperti program dan kurikulum, maupun ke dalam tingkat mikro seperti modul, silabus, dan rencana pembelajaran. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arida Arifatul Habibah, NIM 2012000025. Di sini saya akan menjelaskan tentang model media pembelajaran. Yang pertama yaitu ada dasar pertimbangan pemilihan model media pembelajaran. Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh guru sebelum menentukan model media pembelajaran yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, mempertimbangkan terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, mempertimbangkan bahan atau materi pembelajaran. Yang ketiga, mempertimbangkan keadaan siswa atau peserta didik. Dan yang keempat yaitu mempertimbangkan hal-hal lain yang bersifat non teknis. Selanjutnya yang kedua yaitu ada penggunaan media pembelajaran.
Penggunaan media dalam proses pembelajaran yaitu untuk melengkapi dan membantu para pengajar menyampaikan materi atau informasi, bukan untuk mengganti cara guru mengajar. Penggunaan media terjadi untuk mengharapkan adanya interaksi antar peserta didik maupun antar peserta didik dengan guru. Tidak ada ketentuan kapan media pembelajaran harus digunakan. Akan tetapi, seorang pengajar harus memiliki kemampuan untuk memilih juga menggunakan media pembelajaran yang tepat dan efisien. Secara umum, tujuan penggunaan media pembelajaran yaitu untuk membantu mengirim informasi yang berupa materi dari guru kepada peserta didik. Agar apa? Agar mudah dimengerti, menarik, dan menyenangkan. Menurut Sadiman, penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik. Karena variasi dan ketepatan penggunaan dapat meningkatkan semangat belajar dan mendorong untuk belajar mandiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengukur efektivitas model media pembelajaran. Untuk mengukur keefektifan suatu model bisa dilakukan dengan cara membandingkan kemampuan murid sebelum dengan sesudah pembelajaran. Oleh sebab itu, seorang pendidik sebelum memulai pembelajaran hendaknya mengetes kesiapan belajar dan kemampuan awal peserta didik. Dengan cara apa? Dengan menggunakan prates. Dalam mendesain pembelajaran diperlukan untuk mengetahui kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan murid. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kemampuan murid setelah selesainya pembelajaran dengan melakukan pasca tes. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil, mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang model pengembangan media. Di sini saya menjelaskan tentang macam-macam model media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri adalah suatu komponen dalam pembelajaran yang berfungsi sebagai sarana atau fasilitas dalam kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai beberapa model. Di antaranya adalah model Azure, model ADI, dan model 4D. Model Azure sendiri merupakan rujukan bagi pendidik dalam mengembangkan pembelajarannya melalui perencanaan yang disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Di mana model Azure ini juga memiliki singkatan yang mana analisis learner, stats objective, select instructional method, utilize media and material, require learner participation, and evaluate and revise. Model pengembangan yang kedua adalah model ADI. Model ADI merupakan salah satu model pengembangan yang mempelajari tentang tahapan-tahapan desain yang sederhana dan mudah dipelajari. Model ADI ini juga mempunyai singkatan seperti model Azure, yang mana model ADI ialah Analysis, Design, Develop, Implement, and Evaluate. Model ini dipilih karena sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan sistematis untuk pengembangan instruksional. Metode yang ketiga adalah yaitu metode 4D, yang mana metode 4D ini dikemukakan oleh Tyagarajan, Smell dan Smell.
tahun 1974, yang mana model pengembangan media ini digunakan untuk penelitian atau merancang perangkat pembelajaran. Yang mana 4D ini juga mempunyai singkatan seperti model sebelumnya, yaitu D yang pertama ialah define, D yang kedua adalah design, D yang ketiga development, dan D yang keempat adalah disseminate. Disseminate. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.